Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Qallallahu ta'ala fil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun kalian berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, di mana sampai pada saat ini kita masih diberikan kesehatan iman, Islam dan kenikmatan hidup yang tak terhingga. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam membesarkan anak. Jadi sudah sepatutnya seorang anak selalu mematuhi dan berbakti kepada orang tuanya, khususnya kepada ibu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan mengulangi perintah untuk berbakti kepada seorang ibu hingga 3 kali, sedangkan berbakti kepada ayah hanya 1 kali. Itu karena perjuangan yang dilakukan dan kasih sayang yang diberikan oleh ibu jauh lebih besar daripada seorang ayah. Doa seorang ibu adalah doa yang paling mustajab dan pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk doa yang baik maupun doa yang buruk. Jadi dapat dipastikan bahwa anak yang durhaka kepada ibunya akan diberikan balasan berupa kepedihan luar biasa. 3 doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang tua, doa orang yang bepergian ataupun musafir, doa orang yang teraniaya atau dizolimi. Hadis riwayat Abu Dawud. Sebagai pengingat, inilah deretan azab anak durhaka kepada ibunya. Yang pertama, yakni dibenci Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ridhonya jika orang tua juga meridhoi. Sebaliknya, apabila orang tua murka, Allah pun akan murka sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua dan murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Hadis riwayat Al-Hakim. Yang kedua yakni menerima azab di dunia. Anak yang durhaka kepada ibunya tidak hanya mendapat dosa, namun Allah juga akan memberikan azab dunia bagi mereka. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya sebagai berikut: setiap dosa akan diakhirkan oleh Allah sekehendaknya sampai hari kiamat, kecuali dosa mendurhakai kedua orang tua. Sesungguhnya Allah akan menyegerakan balasan kepada pelakunya di dalam hidupnya sebelum mati. Yang ketiga yakni tidak diterima solatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Azab anak durhaka lainnya adalah solat yang dikerjakan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaik dan sehusu apapun, Allah akan tetap menolak solat anak yang durhaka kepada ibunya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya sebagai berikut:
Allah tidak akan menerima salat orang yang dibenci kedua orang tuanya yang tidak aniaya terhadapnya. Hadis riwayat Abu Al-Hasan bin Ma'ruf. Yang keempat yakni dosa-dosanya tidak akan diampuni. Allah tidak akan memberikan ampunan kepada seorang anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Ancaman ini telah diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang artinya sebagai berikut: berbuatlah sekehendakmu, sesungguhnya aku tidak akan mengampuni. Dan dikatakan kepada orang yang berbakti kepada orang tua bahwa berbuatlah sekehendakmu, sesungguhnya aku mengampunimu. Hadis riwayat Abu Nuaim. Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ampunan kepada seseorang yang durhaka kepada orang tuanya. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya. Yang kelima yakni terhapus semua amal ibadahnya. Seorang yang rajin beribadah namun durhaka kepada orang tua, terutama ibunya, maka segala amal ibadah yang telah dikerjakan akan terhapus. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis sebagai berikut: ada 3 hal yang menyebabkan terhapusnya seluruh amal, yaitu syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua, dan seorang alim yang dipermainkan oleh orang dungu. Hadis riwayat Tabrani. Dalam hadis tersebut dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghapus amal yang melakukan perbuatan syirik, seorang alim atau berilmu yang dipermainkan oleh orang dungu, dan seorang yang anak durhaka. Yang keenam yakni diharamkan mencium wanginya surga. Allah mengharamkan seseorang yang durhaka kepada orang tuanya untuk mencium wanginya surga, padahal wangi surga dapat tercium dari perjalanan 1000 tahun. Sesungguhnya aroma surga itu tercium dari jarak perjalanan 1000 tahun, dan demi Allah tidak akan mendapatinya barang siapa yang durhaka kepada orang tuanya. Hadis riwayat Tabrani. Yang ketujuh yakni tidak akan masuk surga. Seseorang yang durhaka kepada orang tuanya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tidak akan masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 jenis orang yang diharamkan Allah masuk surga, yaitu pemabuk berat, pendurhaka terhadap kedua orang tua, dan juga seorang dayut atau banci yang merelakan kejahatan berlaku dalam keluarganya, merelakan istri dan anak perempuannya serong. Hadis riwayat Nasai dan Ahmad. Yang ke-8 yakni tidak termasuk dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azab pedih bagi anak yang durhaka kepada ibunya adalah tidak termasuk ke dalam golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu karena Rasulullah telah memerintahkan umatnya untuk selalu taat dan tidak durhaka kepada orang tua. Selain itu, salah satu kunci sukses dunia akhirat bagi seorang muslim adalah doa dan restu orang tua. Islam memerintahkan untuk berbakti kepada orang tua agar mendapatkan ridho Allah dan keutamaan-keutamaan lainnya. Yang ke-9 yakni termasuk ke dalam orang-orang yang merugi. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa seorang anak yang menemani orang tuanya atau salah satunya sampai tua namun durhaka atau tidak berbakti kepadanya, maka sesungguhnya mereka adalah orang yang merugi dan hina.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh kecewa dan hina, sungguh kecewa dan hina, sungguh kecewa dan hina orang yang mendapati orang tuanya atau salah satunya sampai tua, lantas ia tidak dapat masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-10 yakni disebut orang kafir. Azab anak yang durhaka kepada ibunya adalah disebut sebagai orang kafir. Dikatakan dalam sebuah hadis, jangan membenci kedua orang tuamu, barang siapa orang yang mengabaikan kedua orang tuanya maka dia kafir. Hadis riwayat Muslim.